Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan keterangan pers terkait kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Senin 19 September. Selain itu, Mahfud juga menyampaikan situasi terkini di Papua terkait adanya rencana unjuk rasa di Papua terkait bertajuk Save Lukas NMB pasca Lukas ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Selain Mahfud, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana serta Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga menyampaikan keterangannya terkait temuan dan proses hukum terhadap Lukas. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News, Gita Irawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Gita. Selamat sore rekan Mei, terima kasih. Selamat sore juga Tribuners. Ya, tadi saya bersama dengan sejumlah awak media mengikuti keterangan pers dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyangkut dengan kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB. Ya, tadi Menko Polhukam menyampaikan bahwa kondisi saat ini di Papua agak memanas terkait dengan rencana unjuk rasa yang akan dilakukan oleh diperkirakan ribuan warga di Papua bertajuk Save Lukas NMB pada Selasa besok. Namun demikian, Mahfud tadi menyampaikan dia sudah melakukan rapat koordinasi terkait dengan pengamanan dengan aparat keamanan di sana, baik dari kepolisian, juga aparat keamanan lainnya, terkait dengan rencana unjuk rasa besok. Dia pun memberikan lampu hijau atau membolehkan para demonstran untuk berunjuk rasa selama dilakukan dengan tertib dan kondusif. Ya tadi Menko Polhukam juga menyampaikan terkait dengan kasus yang dialami oleh Lukas ini bahwa dia menegaskan kasus dugaan korupsi terhadap Lukas ini bukan rekayasa politik menjelang pemilu atau pilkada 2024 mendatang, melainkan kasus ini didasarkan pada fakta dan proses hukum yang sudah berlanjut. Mahfud sendiri sejak menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sudah mendapatkan laporan dari berbagai tokoh masyarakat atau tokoh adat, tokoh pemuda Papua yang mendatanginya terkait dengan kasus tersebut. Ia pun sempat menyatakan bahwa kasus Lukas tersebut merupakan satu dari 10 kasus dugaan korupsi besar yang ada di Papua sejak dari 2020 yang lalu. Selain itu tadi Mahfud menyampaikan bahwa ada temuan dari pihak PPATK bahwa kasus tersebut tidak hanya melibatkan atau menyangkut dengan gratifikasi sejumlah 1 miliar, melainkan ada dugaan atau temuan-temuan transaksi keuangan yang mencapai ratusan miliar. Tadi setelah Mahfud menyampaikan hal tersebut juga ketua atau kepala PPATK mengkonfirmasi hal tersebut. Ia mengatakan sudah sejak tahun 2017 atau 5 tahun lalu mengirimkan hasil analisisnya terkait dengan kasus atau transaksi keuangan dari Lukas NMB. Dari situ terdapat 12 hasil analisis yang telah diserahkan kepada KPK. Di antaranya adalah adanya temuan transaksi dari Lukas NMB yang menyetorkan uang senilai sekira 560 miliar di kasino judi. Selain itu juga ada transaksi berupa pembelian jam tangan mewah yang senilai sekitar 550 juta rupiah. Selain itu juga tadi PPATK menyampaikan saat ini telah melakukan pemblokiran atau pembekuan terhadap transaksi keuangan menyangkut Lukas NMB dari 11 penyedia jasa keuangan, baik itu dari bank, asuransi, maupun yang lainnya, senilai 71 miliar. Selain itu tadi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan atau meminta kepada penasihat hukum dari Lukas NMB untuk
berkooperatif ya dengan kasus ini. Kemudian dia juga ditanya wartawan terkait dengan apakah akan ada upaya jemput paksa terhadap Lukas NMB. Ia menjelaskan bahwa saat ini masih melihat situasi karena bagaimanapun KPK tidak ingin upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK menimbulkan pertumpahan darah atau konflik. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Mei, kembali ke studio. Terima kasih rekan Gita atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Berikut tayangannya untuk Anda. Kasus Lukas NMB bukan rekayasa politik, tidak ada kaitannya dengan parpol atau pejabat tertentu, melainkan merupakan temuan dan fakta hukum. Dan ingin saya sampaikan bahwa dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.